Om Swastiastu. Rasa ayu bahagia saya panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Dewasa, karena atas asung kertawaran nugraha beliau, saya Ninya Manavita Yanti, penyuluh agama Hindu non-PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan ini akan menyampaikan video yang berjudul Serada dan Bakti bagi Umat Hindu. Serada berarti keyakinan atau kepercayaan sebagai cikal bakal dari penguatan beragama. Bayangkan saja, kalau sebagai umat beragama tidak mempunyai keyakinan atau kepercayaan akan agama yang dianut, maka akan terjadi kerapuhan akan intisari dari ajaran agama yang dianutnya. Untuk itu, pentingnya menjaga kemurnian ajaran agama. Dalam agama Hindu, bentuk keyakinan tersebut disebut dengan Pancasrada, yang artinya 5 keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki oleh umat Hindu, yang terdiri dari yang pertama yaitu percaya dengan adanya Brahman atau Ida Sang Hyang Widi. Ida Sang Hyang Widiwasa memiliki cadu sakti atau 4 kemahakuasaan. Beliau tunggal tetapi berfungsi banyak. Beliau Anandi Ananta, tidak berawal dan tidak berakhir, sumber dari segala yang ada. Beliau dapat menunjukkan wujudnya ke dunia atau yang disebut dengan awatara. Yang kedua yaitu percaya dengan adanya Atman, yaitu percikan sinar suci Tuhan pada setiap tubuh makhluk hidup, utamanya manusia. Atman bersifat suci, Purusa berasal dari Tuhan atau Brahman Atman Aikyam. Dari keyakinan ini pula timbul kesadaran bahwa sesungguhnya manusia itu adalah bersaudara atau yang disebut dengan Wasudewa Kutumbaka. Dengan kesadaran ini, orang dapat bertoleransi, bersahabat, saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan sosial. Yang ketiga yaitu percaya dengan adanya hukum karma pala, yaitu adanya hasil perbuatan atau buah karma sesuai dengan perbuatan itu sendiri. Keyakinan ini melahirkan pelaksanaan bakti dalam bentuk perilaku yang baik dan benar. Kalau setiap orang berbuat baik, maka mereka akan menerima kebaikan sebagai hasilnya, dan secara keseluruhan manusia akan menjadi orang yang baik. Orang yang baik akan membawa kemajuan, kesejahteraan, kedamaian, dan keharmonisan. Dasar dari perilaku yang ditekankan di sini adalah Trikaya Parisuddha. Sedangkan apabila seseorang berbuat jahat atau buruk, maka hasil yang diterima buruk pula. Yang keempat yaitu percaya dengan adanya punarbawa, yaitu adanya penjelmaan kembali yang dialami oleh Atman itu sendiri. Keyakinan ini memberi dorongan agar umat manusia selalu berbuat baik, agar dapat mencapai kesempurnaan. Jika manusia karmanya belum sempurna, dia akan diberi kesempatan menjelma kembali untuk memperbaiki karmanya yang masih kurang. Atman bisa mengalami penjelmaan berulang-ulang dalam keadaan yang berbeda-beda sesuai sari karma yang menjadi dasar atau bekal penjelmaannya itu. Maka, penjelmaan merupakan kesempatan untuk memperbaiki karma terdahulu agar memperoleh kesempatan yang lebih baik atau sempurna untuk kehidupan berikutnya. Yang kelima yaitu percaya dengan adanya moksa, yaitu adanya kebebasan yang kekal abadi, Sacit Ananda, Suka tanpa wali duka, Amoring Acintya, atau Atma bisa bersatu kembali kepada asalnya yaitu Brahman. Oleh karena itu, moksa bukan hanya dicapai oleh Atman ketika sudah kembali ke asalnya, akan tetapi moksa juga bisa dicapai ketika Atman masih menjiwai tubuh manusia yang disebut dengan jiwan mukti. Bakti dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar dan digunakan sesuai dengan tujuannya. Kata bakti dapat diartikan sebagai tunduk dan hormat atau perbuatan yang menyatakan setia. Keyakinan Hindu terhadap Ida Sang Hyang Widiwasa tentu berbeda dengan ajaran di luar agama Hindu. Agama Hindu mengajarkan bahwa Tuhan itu tunggal tetapi mempunyai banyak nama, atau yang disebut dengan
ekam satwiprah bahudawadanti. Tuhan itu bersifat nirguna dan saguna, dapat berwujud atau bermanifestasi ke dunia yang disebut dengan awatara. Tuhan memiliki ribuan sifat kemahakuasaannya. Tuhan penggerak dharma dengan 3 fungsi utama yang disebut dengan Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur kembali sesuai dengan putaran dharma. Oleh karena itu, penguatan serada dan bakti bagi umat Hindu dan pelaksanaan bakti, sembahyang ataupun persembahan dapat dilakukan berkali-kali dan dapat dilakukan di mana saja asalkan tempat tersebut telah disucikan atau dianggap suci dan layak sebagai tempat sembahyang. Di samping sembahyang kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, umat Hindu juga sembahyang atau bakti kepada leluhur. Karena para leluhur tersebut sudah berjasa memberikan perlindungan kepada keturunannya sepanjang hidupnya, bahkan setelah ia di alam niskala. Bakti atau sembahyang dalam agama Hindu merupakan kewajiban atau swadharma umat Hindu tanpa kecuali untuk melakukannya. Objek utamanya adalah Ida Sang Hyang Widiwasa dengan segala kemahakuasaannya atau manifestasinya. Dan para leluhur, baik leluhur yang mempunyai hubungan vertikal pada setiap umat maupun leluhur secara horizontal mendapat pengakuan bersama dalam agama. Pelaksanaan bakti dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dan dapat pula dilaksanakan secara bersama-sama. Dengan kata lain, beragama bisa dalam kesendirian dan bisa juga dengan kebersamaan. Jadi, pemahaman serada dan bakti tanpa pada dasar keyakinan yang dirumuskan dalam Pancasrada, yaitu Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa, untuk menjaga hubungan manusia sesuai posisinya di antara isi alam itu sendiri, tampak dalam pelaksanaan pancayatnya, yaitu dewayatnya, fitrayatnya, resiyatnya, manusiayatnya, dan butayatnya. Dalam setiap pelaksanaan yatnya diikuti dengan bakti dalam arti persembahan atau persembahyangan atau sembahyang. Pelaksanaan bakti dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dan bisa juga bersama. Melalui bakti yang dilakukan dengan pemahaman dan pelaksanaan yang baik dan benar, diharapkan dapat memperkuat serada dan bakti atau iman dan takwa, kualitas beragamanya, dan peningkatan mental spiritual dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Umat sedharma, demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini mengenai serada dan bakti bagi umat Hindu. Semoga dapat memberikan manfaat dan dijadikan sebagai dasar dalam meniti kehidupan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.